Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik. Baik. Jadi diskusi kita hari ini mekanismenya nanti partisipan akan dibagi tema besar dan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk membahas subtema yang telah ditentukan oleh masing-masing kelompok dan diketuai oleh salah satu anggota dari kelompok. Dan diskusi akan dimulai selama 10 menit. Lalu setelah itu masing-masing kelompok akan memberikan tanggapan atau memaparkan hasil diskusinya ya. Jadi sebelumnya saya akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Untuk kelompok 1 Alfian, Maul, dan Hopita. Untuk kelompok 2 Safira, Rafli, dan Nabila. Kemudian yang terakhir kelompok 3 Nurhanisa, Mariati, dan Ida ya. Jadi tema hari ini adalah kesehatan masyarakat. Silakan untuk masing-masing kelompok berdiskusi dan setelah itu akan dipaparkan di diskusi besar. Saya beri waktu 10 menit, bisa dimulai dari sekarang. Kalau boleh tahu, kelompok 1 bahas apa? Kita sedang diskusi membahas materi mengenai pasangan usia subur. Oh iya, silakan lanjut ya. Ya. Ini kelompok 2 ya. Kalau boleh tahu kalian bahas apa? Ini kita bahas konsep pengolahan limbah rumah tangga dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Oh gitu, iya. Silakan dilanjut ya. Baik. Kalau kelompok 3 bahas apa? Kelompok 3 membahas tentang tenaga kesehatan dalam mendukung gerakan masyarakat hidup sehat atau bermasih. Silakan dilanjut ya. Ya. Oke, semuanya 10 menit sudah selesai. Sekarang kita memasuki diskusi besar ya. Sudah siap untuk kelompok 1? Siap. Oke. Silakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang membahas tema pasangan usia subur. Jadi tema dari ini kan latar belakangnya sampai saat ini kan Indonesia masih berada di peringkat keempat urutan negara yang kepadatan penduduk. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali pasangan usia muda yang kurang pengetahuan mengenai pengaturan jarak kehamilan dan perencanaan untuk mempunyai keturunan, sehingga akibatnya banyak pasangan yang mempunyai banyak keturunan tanpa adanya perencanaan. Solusi penyelesaian masalah tersebut ialah perlunya tindakan dari tenaga kesehatan dalam memperkuat penyampaian penggunaan alat kontrasepsi untuk menekan angka kelahiran dan pengaturan kesuburan dari pasangan tersebut. Contoh-contoh dari alat kontrasepsi ini yaitu berupa kondom, pil KB, kontrasepsi suntik, susuk implan, dan IUD. Selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli. Saya akan membahas konsep pengolahan limbah rumah tangga dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Limbah adalah buangan atau bahan sisa yang tidak digunakan lagi dari hasil kegiatan manusia, baik pada skala rumah tangga, industri maupun pertambangan. Pada konsentrasi tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan terhadap kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan yang tepat terhadap limbah. Limbah rumah tangga adalah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga, dan kotoran manusia. Lalu kita sudah menyarankan untuk disarankan dalam pengolahan limbah rumah tangga harus meliputi kegiatan penanganan atau pembuangan dan pengelolaan limbah secara tepat keseluruhan, di mana kegiatan penanganan ini perlu melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintahan daerah, dan industri. Dalam rencana pengelolaan limbah perlu adanya metode pengelolaan limbah rumah tangga yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait,
dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan limbah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup upaya meningkatkan retribusi pengelolaan sampah rumah tangga, serta meningkatkan aspek legal pengelolaan limbah rumah tangga dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3, silakan memaparkan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan tentang tenaga kesehatan dalam mendukung gerakan masyarakat hidup sehat Germasi. Peran tenaga kesehatan terhadap Germas yang mulai dicanangkan oleh pemerintah guna membantu pembangunan kesehatan di Indonesia. Menurut data yang didapat, angka kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular semakin meningkat. Hal ini akan terus mengalami peningkatan sering dengan adanya perubahan perilaku pola hidup masyarakat, seperti pola makan yang tidak teratur sesuai dengan standar waktu, gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, serta aktivitas fisik masyarakat yang kurang. Oleh sebab itu, pemerintah memberi himbauan kepada seluruh pusat pelayanan kesehatan untuk mensosialisasikan kegiatan Germas kepada masyarakat. Tidak hanya tenaga kesehatan yang memiliki peran dalam mensosialisasikan kegiatan Germas, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Juga himbauan untuk menjalankan dan membudayakan kegiatan Germas begitu. Bentuk dari Germas sendiri ada 7, yakni melakukan aktivitas fisik, contohnya seperti berolahraga, mengkonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman keras, alkohol, memeriksakan kesehatan secara rutin dan teratur, membersihkan lingkungan, contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan jamban. Tujuan diadakannya Germas sendiri adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat, membudayakan lingkungan bersih dan sehat, masyarakat produktif, serta meminimalisir biaya berobat. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat harus mau untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan budaya hidup dan dengan turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang untuk kesimpulan dari kelompok 1, jadi pasangan usia subur yaitu pasangan yang istrinya berumur 15 sampai 49 tahun atau pasangan suami istri yang berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid, atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid. Dan penyelesaiannya itu perlu tindakan dari tenaga kesehatan dalam penyampaian penggunaan alat kontrasepsi untuk menekan angka kelahiran dan mengatur kesuburan dari pasangan tersebut. Dan alat kontrasepsi adalah alat yang digunakan untuk pencegahan kehamilan seperti kondom, pil KB, kontrasepsi suntik, susu implan, dan IUD. Untuk kelompok 2, kesimpulannya, jadi limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah industri rumah tangga. Pengolahan limbah rumah tangga yang tepat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Dan adapun pengolahan limbah rumah tangga yang baik disesuaikan dengan jenis limbah yang rumah tangga yang dihasilkan. Kelompok 3, jadi kesimpulannya adalah angka kematian terbanyak disebabkan karena penyakit tidak menular, dan ini terus meningkat dengan seiring perubahan pola hidup masyarakat, seperti pola makan yang tidak teratur, gizi yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan aktivitas fisik masyarakat yang kurang. Dan tujuan dari Germas ini adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat dan membudayakan lingkungan bersih dan sehat. Baik, sampai sini saja diskusi kita hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.